Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang menjelaskan materi-materi matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan menjelaskan materi lingkaran. Jadi melanjutkan video saya sebelumnya yang mengenai lingkaran. Kali ini saya akan membahas tentang panjang busur, luas juring, dan luas lembereng. Hubungan bagian-bagian pada lingkaran. Yang pertama yaitu menentukan panjang busur. Jadi seperti yang kita ketahui, busur lingkaran itu adalah garis yang berada di ini ya, garis lengkung ya, garis lengkung. Jadi kalau busur AB berarti nanti garisnya adalah yang bertanda merah ini. Nah, kalau sudut di sini itu adalah alfa ya, dengan jari-jari R, maka nanti untuk mencari panjang busur ya. Jadi kalau panjang busur dengan sudut yang di depan busur AB adalah sebesar alfa ya, maka nanti untuk mencari panjang busurnya adalah besar sudut pusat AOB, yaitu yang ini ya, yang alfa, dibagi dengan besar sudut satu putaran penuh, sama dengan, jadi kita menggunakan perbandingan panjang busur AB, panjang busur yang ini, AB yang ini ya, yang bertanda merah, dibagi dengan kelilingnya. Sehingga nanti akan kita dapatkan besar sudut AOB per 360 derajat. Jadi 360 derajat itu adalah sudut satu putaran penuh. Sama dengan panjang busur AB per 2πr. 2πr itu adalah keliling lingkaran. Ini adalah untuk mencari panjang busur AB. Nah, atau dengan kata lain, panjang busur AB itu nilainya sama dengan alfa. Jadi sudut AOB tadi kan besarnya alfa ya, dibagi dengan 360 derajat, yaitu satu putaran penuh, dikali dengan 2πr, dimana R-nya adalah jari-jari, kemudian Pi-nya bisa pakai 22/7 atau bisa pakai 3,14 ya. Nah, sebagai contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar lingkaran dengan sudut pusatnya itu adalah sudut AOB-nya adalah 60 derajat, kemudian jari-jarinya adalah 21. Sebuah lingkaran dengan sudut pusat AOB 60 derajat, jika jari-jari lingkarannya adalah 21 cm dan panjang busur AB adalah, yang ditanya adalah panjang busur AB, yang A 22, yang B 42, yang C 123, dan yang D adalah 132. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya, untuk mencari panjang busur api. Tinggal kita bandingkan ya, sudut pusat lingkarannya berapa. Tadi sudut pusat lingkarannya adalah 60 derajat. Jadi di sini 60 ya, di sini 60 per 30. Nah, kemudian dikali 2πr, berarti 2 dikali Pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya adalah kelipatan 7 ya. 21 kan kelipatan 7. Nah, nanti 60 dengan 360 bisa kita bagi ya. 60 kalau kita bagi 60 hasilnya 1, kemudian yang 360 kita bagi 6, dibagi 60 hasilnya 6. Sehingga, kemudian yang 7, nih ya, 7 dengan 21 kita bagi. 21 dibagi 7, 3. 7 dibagi 7, 1. Sehingga nanti akan kita dapatkan hasilnya 1/6. 1/6 itu dari sini ya. Ini 1/6. Ya, dikali 2 dikali 3 kan 6 nih. 2 dikali 3, 6. Kemudian dikali 22. Nah, 6 dengan 6, yang ini ya, bisa kita bagi. Nah, bisa kita hilangkan ya. Nah, sehingga panjang busur AB itu tinggal 1 dikali 22. 1 dikali 22 sama dengan 22 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian lanjut, hubungan bagian sudut yang lain, yaitu menentukan luas juring. Jadi seperti yang kita ketahui, luas juring, jadi kalau ada
busur AB, kemudian ada jari-jari OA dan OB, maka nanti daerah yang diarsir, nah yang diarsir biru itu dinamakan dengan juring. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur AB dan jari-jari dan dua jari-jari yaitu OA dan OB, maka dinamakan dengan juring. Nah, bagaimana cara menghitung juring? Nanti hampir sama dengan yang menghitung atau menentukan panjang busur. Kita tinggal bandingkan besar sudut pusat OAB, jadi besar sudut ininya ya. Ini berapa nih sudutnya? Kita bandingkan dengan besar sudut satu putaran. Nah, karena juring itu berupa luas ya, jadi luas berupa luasan ya, berupa bangun. Nah, berarti kita bandingkannya luas juring AOB kita bandingkan dengan luas lingkaran. Jadi karena kita mencari luas juring, maka kita bandinginya adalah dengan luas lingkaran. Sehingga nanti akan kita dapatkan luas juring AOB ya, sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per PR kuadrat. Jadi PR kuadrat ini adalah luas lingkaran. Jadi ini adalah rumus luas lingkaran. Sehingga nanti akan kita dapatkan untuk mencari luas juring AOB, berarti alfa. Jadi sudutnya ini kan alfa nih tadi, ini alfa per 360 dikali dengan PR kuadrat. Ini adalah untuk mencari luas juring AOB. Nah, untuk lebih memahami mencari luas juring, kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar lingkaran. Di sini ada jari-jari OA dan OB. Dan sudut yang dibentuk antara OA dan OB adalah 72 derajat. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 7. Yang ditanyakan adalah besar sudut AOB 72, panjang OA 7 cm. Luas juring AOB adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Luas juring AOB ya. Nah, yang A 8,8, kemudian yang B 15,4, yang C 30,8 dan yang D 123,2. Nah, untuk mencari luas juring AOB, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya. Luas juring sama dengan sudutnya nih, sudut pusat lingkarannya berapa nih? Yaitu 72 per 360 dikali 22 per 7 ya, karena jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya kita pakai 22 per 7 dikali PR kuadrat. Nah, R kuadrat saya tuliskan R dikali R atau 7 dikali 7, karena kan R-nya 7. 72 dengan 360 bisa kita bagi ya. Yang 72 dibagi 72 1. 360 dibagi 72 hasilnya 5. Kemudian ini ada 7 ya. 7 dengan 7 yang ini habis ya. Sehingga nanti sisanya adalah 1/5 dikali 22 dikali 7. 22 dikali 7 sama dengan 154/5. 154/5 sama dengan 30,8 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke hubungan bagian-bagian pada lingkaran yang lain, yaitu menentukan luas tembereng. Nah, seperti ini ya. Jadi yang namanya tembereng itu adalah luas yang dibatasi oleh tali busur AB. Yang ini ya, tali busur AB dan busur AB. Jadi yang diarsir warna biru ya. Nah, untuk mendapatkan luas tembereng itu dapat ditentukan dengan menggunakan luas juring ya, luas juring yaitu luas juring AOB dan luas segitiga ABO ya. Sehingga nanti mencari luas tembereng berarti luas juring AOB kita kurangi dengan luas segitiga OAB. Ini adalah untuk mencari luas tembereng. Nah, untuk lebih memahami mencari luas tembereng, kita perhatikan contoh berikut.
Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambarnya ya. Di sini ada lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Kemudian OA dan OB itu adalah jari-jari. Nah, luas tembereng itu yang diarsir warna kuning ya. Jika jari-jarinya 14 cm, luas tembereng atau daerah yang diarsir adalah berapa cm persegi? Yang A 42, yang B 56, yang C 63, yang D 70. Nah, penyelesaiannya tadi untuk mencari luas tembereng itu kan luas juring dikurang luas segitiga. Nah, kita cari dulu luas juringnya AOB, berarti 90. Nah, ini kenapa ini 90? Nih, perhatiin gambarnya ya, sebentar. Kembali ke gambar yang tadi. Ini kan saling tegak lurus ya. OA dan OB saling tegak lurus. Ini siku-siku. Berarti sudutnya adalah 90. Makanya di sini alfanya atau sudutnya itu adalah 90. 90 per 360 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Kita bagi ya. 90 dibagi 91, 360 dibagi 90 hasilnya 4. Kemudian 14 dengan 7 bisa kita bagi. 14 bagi 7 nanti hasilnya adalah 2 ya. Yang 7-nya dibagi 7 1, sehingga nanti sisanya itu adalah 1/4 dikali. Nah, ini 22 dengan 2 saya kalikan, sehingga nanti hasilnya adalah 44 dikali 14. Nah, 44 bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 11. Ya, 44 dibagi 4 hasilnya sama dengan 11. Berarti nanti sisanya adalah 11 dikali 14 sama dengan 154. Nah, ketemu. Ini baru luas juring AOB. Sekarang kita mencari luas segitiga OAB. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti nanti setengah alasnya. Nah, alasnya 14 ya, karena kan bentuknya tadi kan kalau di lingkaran ya. Nah, bentuk segitiganya kan seperti ini ya. Nah, yang ini 14 ya, ini jari-jari, yang ini juga jari-jari tingginya. Berarti nanti 14 ini jari-jari dikali 14 sama ini jari-jari, sehingga nanti 14-nya bisa dibagi 2. 14 bagi 2 7, 2 bagi 2 1 ya. Berarti nanti luas segitiga OAB itu 7 dikali 14. 7 dikali 14 berapa? 98 cm persegi. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas tembereng, sedangkan luas tembereng itu adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga OAB ya. Berarti nanti 154 ini adalah luas temberengnya. Kemudian dikurang dengan luas segitiganya 98. Hasilnya adalah 56 cm persegi. Jadi hasilnya adalah yang B. Demikian penjelasan dari saya untuk menghitung luas juring, luas panjang busur ya, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Jika ada yang masih belum paham, silahkan kalian putar ulang lagi ya, kalian tonton videonya lagi. Kemudian kalian tanyakan di bagian mana yang belum kalian paham ya. Untuk latihan soal soal menghitung panjang busur, luas juring, dan tembereng akan saya berikan di video saya berikutnya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.